Ya, selamat datang di dalam FT Auto. Memang sebelumnya saya udah pernah mengulas yang tipe yang Matic ya, kalau nggak salah, untuk yang Ultimo ini. Dan kali ini ngulas yang manual nih. Asik sih emang nih kalau ngeliat mobil. Kalau kalian budget punya 200 juta ya, pengen SUV tapi ada cadangannya ya, jadi 200 juta tuh nggak habis ya. Ini solusi banget ya, si Rush TRD Ultimo ya. Dan ini manual loh, manual tahun 2017 ya, facelift terakhir sebelum ganti generasi. Dan bisa dibilang ini kalian punya budget gitu, mungkin sisanya buat perawatannya cukup mudah. Apalagi spare part mobil ini cukup banyak ya, si Toyota Rush Ultimo ini ya. Oke, kita langsung mulai aja yuk untuk review selengkapnya ya. Rush Ultimo ini adalah tipe yang tertinggi, atau memang tambahannya itu dulu TRD Sportivo tapi dia tambahan Ultimo gitu ya. Bukan Ultimo ini ya obat mabok, bukan. Itu mah beda merek. Jadi memang dia nggak tahu pakai nama Ultimo itu berasal dari mana. Bahasanya saya memang nggak begitu terlalu bahas sejarah mobilnya itu bahasanya apa, jadi saya harap maklum. Tapi memang Rush Ultimo ini bisa dibilang ini walaupun dia manual, tapi dia ini tampilannya tidak dikurangin dengan yang versi Matic-nya ya. Tetap ada corner sensor ya, dan dia tetap ada carbon fabric ya. Lampunya juga sama ya, halogen, ada halogen, dan ini udah HID gitu ya. Jadi dia tidak dikurangin untuk ya apa namanya ya, tipenya gitu. Jadi tipenya sama, walaupun kan biasanya kalau di LCGC ya, kalau di mungkin di Daihatsu kali ya, di merek kembarannya kali ya. Tapi kalau di merek Toyota sih nggak ada yang dikurangin ya. LCGC dia juga nggak dikurangin sih ya. Tapi kalau di Daihatsu ya mungkin kayak dikurangin, misalnya di tipe R antara manual dan Matic itu dibedain, misalnya nggak ada ABS-nya ya, itu memang udah fatal banget. Tapi kalau ini dia tidak ada yang dikurangin ya untuk si Toyota Rush Ultimo yang manual ini. Dapat spion blind spot gitu ya, ciri khas mobil SUV ya, nggak dikurangin juga nih. Bagus nih si Toyota Rush ya. Nah, jadi sama untuk Rush yang facelift terakhir ini sebelum ganti generasi, dia juga memang masih menggunakan sistemnya itu VVT-i doang atau single ya, belum yang dual VVT-i untuk Rush Conde ini ya. Walaupun yang tipe tertinggi juga dia juga belum dual ya pada saat itu. Jadi ini udah cukup bagus. Dia ada ABS-nya juga ya tetap ya, karena nggak dibeda-bedain antara manual dan Matic, itu tidak beda-bedain kalau di Toyota ya. Kalau di Daihatsu ya khusus LCGC, tapi kalau untuk yang Terios sih enggak. Tapi kalau LCGC emang iya, nggak tahu saya itu emang dikurang-kurangin. Saya heran tuh untuk Daihatsu ya. Tapi kalau si Toyota dari tipe ini semuanya nggak ada yang dibeda-bedain ya, antara manual Matic itu tidak dibeda-bedakan, sama. Dia tetap ada peredamnya juga ya, dan dia unik ya memang ya. Kap mesinnya ini dia grillnya nih ngikut ngangkat gini ya, untuk yang generasi ini emang keren sih, emang si Rush ini emang gagas sih emang. Walaupun memang bantingannya ya begitu. Tampilan samping ya sama aja ya, sama kayak yang udah pernah saya ulas tentang Matic, nggak ada yang beda. Peleknya juga sama ya. Tapi memang saya suka mobil ini adalah tangki kanan. Saya suka tangki kanan. Oh iya, kalau mau
lihat lagi ya. Misalkan kita nih udah tahu nih, mobil ini tangki di kanan ya untuk si ras ini. Tapi kalau kita mau lihat dari dalam, tempat pengisiannya di mana, mungkin kalau ini kan harus pakai kunci dulu ya, jadi biar kelihatan ya. Karena dia dalamnya digital untuk bensin. Nah, tapi nggak ada ya kalau ras ternyata posisinya. Ini nggak ada guys. Jadi kita udah harus ngapalin mobilnya. Kalau kita mau lihat tempat pengisian di mana ya. Ternyata ras kagak ada. Berarti teros juga nggak ada ya. Tapi oke lah. Tapi saya apal sih kalau mobil ini. Kalau saya andaikan beli, saya nggak mungkin lupa lah posisi tangki ini sebelah mana ya. Ada roof railnya juga dan ada talang airnya juga. Spionnya sudah chrome ya. Sudah chrome untuk yang si ras ini. Ya, tapi dia udah elektrik belum? Lupa deh kayak kalau nggak. Ntar kita cek. Nah, ini dia tampilan belakangnya sama ya kayak yang pernah saya ulas yang Matic ya. Jadi nggak usah terlalu banyak dibahas dan dia masih pakai berkonde ya pastinya ya. Dan dia tapi dia bagusnya memang udah ada defogger ya ternyata. Dan juga nih sudah ada apa ya? Talang air spoiler. Dan ada high stop lampnya ya untuk yang ini. Dan memang dia masih handle masih model tarik begini ya kalau untuk si bagasinya ya. Si siapa? Si ras ini ya, masih yang model tarik untuk bagasinya. Ya, masih model tarik begini. Memang hati-hati ya karena di sini buka bagasinya dia nyamping gini ya, bukan yang pintu atas itu ya. Dan dia pelipatan bangkunya memang dia untuk bawahnya memang masih harus full ya, full bawah semua ya. Kalau nggak bisa 50-50 kalau mau dapetin bagasi yang lebih lega ya. Tapi kalau untuk lipatannya ininya dia baru bisa 50-50 tempat penyimpanan ya. Tempat penyimpanan. Dia juga ada seat beltnya ya. Juga seat belt dan ini lampunya sudah LED ya untuk yang versi terakhir ya. Lampu remnya tapi sisanya masih bohlam semua. Tapi oke lah ya, ini si mobil Toyota Rush ini ya udah cukup keren, udah cukup bagus ya, rapi lagi. Saya pengen banget nih punya mobil lah. Apalagi saya suka tangki kanan, saya suka tangki kanan ya. Sumpah sih emang ganteng banget masih Rush Ultimo ini. 167 juta doang lagi ya. Jadi punya budget 200 juta nih. Harga mobilnya 167 juta, malah bisa lebih kurang lagi ya kalau kalian datang langsung ke sini. Atau dapat promo menarik, mungkin ya bisa lebih murah dari harga yang sekarang ini yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin. Apalagi mobil ini walaupun memang generasi belum ganti dari awal tahun 2006, tapi dia udah batas tambel anjay. Jadi dia udah keren banget. Jadi cuma sekali tarik udah memudahkan untuk baris ketiga ya. Kita nggak usah duduk di baris kedua, sama aja kayak yang Matic. Di tempat penyimpanan ya sama ya. Kuncinya memang udah lebih baik ya daripada yang sebelumnya. Udah tambahin alarm ya untuk yang Ultimo. Karena memang kuncinya dia tuh awalnya juga kunci-kunci besi doang ya. Untuk si Rush ini sama kayak Avanza sebenarnya. Makanya mobil ini dulu juga lawan maling. Tapi memang sayangnya dia belum immobilizer deh ya. Tuh, belum bunyi, nggak ada immobilizernya. Dan ini manual 5 speed ya. Tuh, ini injeksi. Wow. Nyala mesin masih bagus banget ya. Walaupun kilometernya udah 109.000 tapi ini masih cukup worth it. Dan AC-nya dingin ya. Walaupun memang dia tidak ada posisi pengaturan posisinya. Itu sih yang agak kurang doang sih dari si siapa? Toyota Rush ini ya. Tapi no problem. Dan juga nih di sini ada hazard ya. Tapi ini udah cukup bagus ya. Dan dia udah double blower ya. Untuk ini jadi bisa memudahkan berbaris ketiga ya. Anginnya dan AC-nya dingin ya. AC-nya dingin nih. Walaupun mobil udah berumur berapa ya? 8 tahun tapi ini dingin, masih bagus. Dia masih ada soket lighter. Tapi bisa jadi power tool kalau kalian nggak ngerokok nih. Setirnya kulit masih bagus juga setirnya ya. Wih, klaksonnya bagus. Ini tombol volumenya ya. Di sini tombol buat ke audio sini dan audionya udah diupdate seperti ini ya. Apakah dia ada
cuma ada sensor parkir. Memang ternyata dia belum ada sensor parkir, belum ada kamera parkirnya ya mobil ini. Jadi kalian tinggal tambahkan aja kalau kalian udah beli mobil ini ya, kamera parkir. Dan ini memang dia belum ada pengaturan setir. Kenapa ya? Itu yang saya bikin heran, mobil udah agak cukup mahal tapi kok dia tidak ada pengaturan tidak ada pengaturan untuk setir gitu loh. Tilt aja itu kagak ada ya. Itu heran makanya dari Toyota Rush ini ya pada saat itu ya. Jadi apa ngikutin Avanza Xenia ya, awal-awal yang generasi pertama begitu, ngikutin juga nggak ada pengaturannya, aneh emang. Dan juga ini saklar sudah terlihat sidang fog lamp ya, ini wiper udah ada intermittent, dan juga nih spionnya sudah ada track ya. Wih, keren cuy, keren ya, udah ada track, ada indikator alarm, ini indikator sensor parkir ya, dan ini buat defogger belakang. Tapi memang sih ini ciri khas unik dari si Rush generasi pertama untuk Rush, karena kalau Terios kan generasi kedua, karena awalnya kan Taruna. Kalau ini kan si Rush ini pengen ngikut Toyota ini pengen ikut jualan, jadi akhirnya dia bikin Rush ya. Tapi di sini ada tempat penyimpanan lagi, ini unik banget emang si Toyota Rush ini. Ada airbag tetap 2 ya. Tapi ini kopling ya, buset, enteng banget, masih enak lagi. Wih, kalau manual tuh emang perawatannya itu memang mudah ya, cukup mudah, dan bisa dibilang awet lah. Ini transmisi yang paling awet, paling buadak ya. Dan ini tempat penyimpanan lagi, ini rem tangan ya. Dan ini tempat penyimpanan dalamnya ya. Bangkunya fabric ya, warna hitam gini dengan list merah gini, karena menandakan mobil ini biar racing gitu ya warnanya. Yalah. Hand grip fix, ada kacanya. Tapi ini ada lampunya tuh. Keren ya, lampu baca ya. Ini buat lampu ya. Ini emang kayak tombol buat sunroof, tapi ini nggak ada sunroofnya nih mobil. Dan juga di sini kacamata ya. Dan next view, spion tengahnya. Ini ada card holder ya, tapi dia nggak ada kacanya kalau yang sebelah kanan. Tapi overall ini mobil ya, kalian dengan memiliki harga 167 juta aja, atau masih bisa nego lagi ya, ini bisa jadi bahan pertimbangan sini si Toyota Rush ini ya, sumpah. Karena mobilnya udah oke gitu ya, nggak terlalu tua, masih 8 tahun ya, 2017 kalau ke tahun 2025 ini, kecuali ntar udah 2026 ya, 9 tahun ya udah agak tua ya. Tapi ini masih oke lah ya, walaupun kilometernya memang 109.000, tapi jangan bergantung pada kilometer ya, karena kilometer tidak menjadi penentu. Mobil itu masih benar-benar kilometer segitu apa bisa jadi putaran ya. Jadi dengan kilometer segini, kalau kondisinya masih kayak gini nih, ini oke banget nih, siap jalan nih ya bersama keluarga tercinta ya. Apalagi nih mobil 3 baris ya, mobil 3 baris ya, siap nih buat bawa keluarga jauh pulang kampung nih lebaran tahun depan. Ini asik banget emang nih si Toyota Rush ini emang 1500 cc. Walaupun memang kenyataannya pas lagi di jalan ya, kalau matic memang sedikit lemot ya tenaganya, tapi kalau di manual mungkin nggak terlalu, karena dia kebanting di gigi 1 ya. Makanya kalau beli mobil ini emang enaknya manual sih, bisa kemana-mana. Apalagi nih masih penggerak belakang ya, ini asik banget emang si Toyota Rush ini. Oke, itu aja videonya ya. Untuk mobil ada di sini di Istana Jaya Motor, tepatnya di yang Istana Jaya Motor Gading Serpong ya. Karena untuk showroom ini dia ada 3 tempat ya, ada di Palem Semi, Gading Serpong, dan di Pik 2 ya. Kalau kalian mau lihat mobilnya langsung nih, mobilnya enak banget ya, udah siap untuk dipakai bersama keluarga tercinta. Dengan harga 167 juta aja kalian sudah bisa bawa pulang si Toyota Rush berkonde ini, dan yang masih bermesin VVT-i doang, belum dual ya. Jadi bisa dibilang ini udah cukup oke, dan perawatannya sangat mudah karena mobil ini adalah transmisi manual ya. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.